Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Syakik bin Ibrahim berkata, orang-orang sependapat dengan aku dalam 4 macam, tetapi perbuatan mereka berlawanan. Yang pertama, mereka mengaku sebagai hamba Allah, tetapi berbuat seperti orang yang bebas merdeka. 2. Mereka mengakui Allah sebagai penjamin rezeki, tetapi hati merasa tidak tenang bila tidak ada kekayaan di tangan mereka. 3. Mereka berkata akhirat lebih baik daripada dunia, tetapi mereka hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. 4. Mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seperti orang yang tidak akan pernah mati. Ini adalah kalimat yang sangat bagus sekali, dan dimana bisa untuk menegur diri kita, supaya kita itu harus lebih baik dalam kualitas diri kita sebagai seorang hamba Allah. Yang pertama tadi, mengaku sebagai hamba Allah, tetapi kenyataannya dalam hidupnya itu perbuatannya malah seperti orang yang bebas merdeka. Perhatikan teman-teman, bagaimana kondisi seorang budak, kondisi seorang hamba. Seorang hamba atau seorang budak itu hari-harinya, siang dan malamnya selalu bekerja untuk majikannya. Dia tidak bebas, dia tidak senang-senang, dia tidak hura-hura, bahkan dia tidak bisa apa-apa, karena dia terikat dengan perintah majikannya dan larangan-larangan majikannya. Dan kita semua adalah hamba, Allah, maka kita juga harus patuh dengan perintah-perintah Allah, kita harus patuh dengan larangan-larangan Allah, dan kita harus selalu sopan lahir batin kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah seorang hamba dan kita tidak merdeka. Kita adalah seorang hamba, tidak bisa bebas sebebas-bebasnya di dunia ini. Kita terikat dengan amanah Allah, yaitu perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Oleh sebab itu kita harus berlaku dan berbuat sebagaimana layaknya seorang hamba yang rendah hati, yang patuh, yang sopan, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengakui Allah sebagai penjamin rezeki, tetapi hati tidak tenang bila tidak punya kekayaan di tangan. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Dermawan. Allah sudah mengatur rezeki kita jauh-jauh hari sebelumnya. Oleh sebab itu kita harus merasa tenang, karena rezeki kita tidak akan diambil orang. Rezeki yang memang untuk kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh sebab itu kita harus tenang. Yang belum tenang adalah bagaimana bagian kita di akhirat, bagaimana bagian kita di surganya. Apakah kita punya bagian di surga ataukah bagian di neraka? Disitulah kita merasa tidak tenang. Kita harus selalu berusaha untuk selalu menjalankan ketaatan-ketaatan, sehingga kita berharap pada Allah mendapatkan balasan di akhirat, yaitu berupa surganya, dan juga tentunya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, akhirat lebih baik daripada dunia, tetapi kok hanya mengumpulkan harta untuk dunia semata-mata. Maksudnya adalah bahwasanya kalau memang kita yakin bahwasanya kebahagiaan akhirat itu lebih baik, tentunya apa yang kita kumpulkan di dunia ini bukanlah untuk semata-mata bekal hidup di dunia, tetapi justru kita mencari harta, kita bekerja adalah dalam rangka ibadah pada Allah, dalam rangka semua harta yang kita kumpulkan tadi untuk dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk amal-amal. Jadi ketika kita bekerja mengumpulkan harta, bukan untuk foya-foya, bukan untuk senang-senang, bukan untuk koleksi-koleksi, tetapi semua adalah untuk dikembalikan kepada Allah, menjadi sedekah, menjadi amal, menjadi wakaf, menjadi perjuangan, dan kita pakai sekedarnya untuk diri kita. Dan semua harta yang kita belanjakan di jalan Allah, semua kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Allah tidak butuh kepada amal kita, Allah tidak butuh pada sedekah kita, Allah tidak butuh pada kebaikan-kebaikan kita. Kita berbuat baik, kita bersedekah, kita dermawan, itu semua adalah untuk diri kita sendiri.
Semakin kita bakhil, semakin kita pelit pada diri kita, itu artinya kita bakhil pada diri kita sendiri. Karena harta yang kita kumpulkan itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris yang kalau kita mati akan dibagi-bagikan kepada ahli waris kita. Sementara harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita makan, harta yang kita pakaian yang kita pakai sampai menjadi lapuk, dan juga yang abadi adalah harta yang kita sedekahkan. Yang nomor 4, mereka mengaku pasti akan mati, tetapi berbuat seolah-olah tidak akan pernah mati. Baik tua maupun muda, tentunya masih merasa bahwasanya hidup ini masih lama. Padahal ya tidak seperti itu. Berapapun usia kita saat ini, yang namanya maut bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perhatikan kalau kita tahu bahwasanya di dunia ini kita pasti akan mati, cepat atau lambat, panjang umur atau pendek umur, tentunya kita harus cerdas untuk memikirkan apa sih yang harus aku bawa setelah nanti mati, apa yang aku persiapkan perbekalannya untuk setelah mati. Ini perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat abadi, perjalanan yang selama-lamanya. Bandingkan teman-teman ketika kita mau melakukan perjalanan ke Jakarta, ke Surabaya, ke Mekah, tentunya kita persiapannya cukup banyak. Berapa juta uang yang kita kantongi, tiketnya, perbekalannya, makanannya, pakaian-pakaiannya. Itu untuk perjalanan yang hanya beberapa saat saja. Bagaimana dengan perjalanan yang selama-lamanya, yaitu setelah kematian? Dan itu lebih berat lagi. Ada alam kubur, ada kebangkitan, ada yaumul hisab, ada perhitungan, ada jembatan, dan itu jangka waktunya ribuan tahun, ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus perhatikan betul dalam hidup kita yang singkat ini. Kita harus bersikap seolah-olah betul-betul maut sudah sangat dekat, sehingga kita persiapan, sehingga ibadah kita betul-betul sungguh-sungguh. Sholat kita juga seperti sholatnya orang perpisahan yang sebentar lagi tidak mengalami sholat karena berpisah dengan keluarga dengan kematian. Kita harus selalu bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat dari kelalaian, bertobat dari ketidakbersyukuran kita pada Allah, bertobat dari ketidaksungguh-sungguhan kita dalam menjalani hidup ini secara benar. Semoga bermanfaat, semoga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.